Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nika Dekeriani, Prodi Penerangan Agama Hindu semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian Astanga Yoga. Guys, mari kita bahas tentang pengertian Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Adapun bagian-bagian Astanga Yoga yang terdiri dari 8 bagian yaitu Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratihara, Dharana, Dhyana, dan yang terakhir Samadhi. Yang pertama, Yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Yama yang terdiri atas 5 bagian yaitu Ahimsa, Satya, Asitya, Brahmacari, dan Aparinggraha. 1. Ahimsa atau tanpa kekerasan, yaitu jangan melukai makhluk lain manapun dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, Satya atau kebenaran dalam pikiran, yaitu perkataan dan perbuatan atau pantangan terhadap kepalsuan, penipuan, dan kecurangan. Ketiga, Asetya, yakni pantang untuk menginginkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri, yang muncul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang keempat, Brahmacari, yakni pantang untuk kenikmatan seksual dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. 5. Aparigraha atau pantang kemewahan. Seorang yogin harus hidup sederhana, tidak menghendaki banyak kepemilikan, tapi juga tidak menginginkan kemewahan yang melebihi apa yang diperlukan. Dan Astanga Yoga yang kedua yaitu Nyama. Nyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Adapun bagian-bagian dari Yama yaitu Saucha, Santosa, Tapa, dan Swadhyaya. 1. Saucha atau keberhasilan lahir batin. Lambat laun, seseorang yang menekuni prinsip ini akan mulai mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan kekotoran dari kontak fisik tersebut. Saucha juga menganjurkan kebajikan, Sattva-shuddhi atau pembersihan kecerdasan untuk membedakan saumanasya atau keriangan hati, ekagrata atau pemusatan pikiran, indriya jaya atau pengawasan nafsu-nafsu, dan atma darsana atau realisasi diri. 2. Santosa atau kepuasan. Hal ini dapat membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak berkaitan, yang tidak terkatakan. Dikatakan dalam kepuasan terdapat tingkat kesenangan transendental. 3. Tapa atau mengekang. Melalui pantangan tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa atau pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan, dan penilaian diri sehingga memudahkan tercapainya Ista Dewata Samprayoga, persatuan dengan apa yang dicita-citakannya, Iswara Pranidhana,
atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan yang mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Dan Astanga Yoga yang ketiga yaitu asana. Asana merupakan suatu cara atau sikap duduk yang baik, kuat dan menyenangkan. Sikap ini bermacam-macam adanya, seperti Padmasana atau sikap teratai, Vajrasana atau sikap tabah, Danu asana atau sikap busur, Sarwangan asana atau sikap berdiri di atas bahu, Hala asana atau sikap bajak, Bhujangga asana atau sikap ular kobra, Salaba asana atau sikap belalang, Paschimo asana atau sikap melurus ke muka, Padahasta asana atau sikap berdiri bungkuk ke muka. Pengertian Astanga Yoga yang keempat yaitu pranayama, pengaturan nafas atau pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Dalam pelatihan yoga pernafasan perlu diatur untuk membersihkan darah, mengawasi pemusatan pikiran karena sangat menguatkan badan dan meneguhkan pikiran. Pranayama dilakukan dengan 3 cara yaitu menarik nafas panjang dan dalam-dalam atau puraka, menahan nafas atau kumbhaka, dan mengeluarkan nafas atau caraka. Pengertian Astanga Yoga yang kelima yaitu pratihara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Panca indera adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit. Pada umumnya, indria menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai oleh pikiran dari rangsangan saraf ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Jadi, yoga tidak bertujuan mematikan kemampuan indera. Untuk jelasnya, mari kita kutip pernyataan dari Maharshi Patanjali. Swaviyasa asam prayoga citayasa swarupa anukara iwa indriyanam pratihara tata prana wasyata indriyanam, yang artinya pratihara terdiri dari pelepasan alat-alat dan nafsu masing-masing serta menyesuaikan alat-alat indera dengan bentuk cinta atau budi yang murni. Astanga Yoga yang keenam yaitu dharana, artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Objek itu dapat berada dalam tubuh kita sendiri, misalnya selaning lelata atau sela-sela alis, yang dalam keyakinan Siwasim disebut sebagai trinetra atau mata ketiga siwa. Terdapat pula pada tungtung panon atau ujung atau puncak hidung sebagai objek pandang terdekat dari mata. Bagian ke-7 Astanga Yoga yaitu dhyana. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertentu
tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah maupun rasa kulit. Gangguan atau godaan yang tidak nyata adalah dari pikiran sendiri yang menyimpang dari sasaran objek dharana. 8 Astanga Yoga yaitu Samadhi. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga, di mana Atman dan Brahma menyatu. Samadhi dibagi dalam 2 keadaan, yaitu 1. Saprajanata Samadhi atau Sabija Samadhi adalah keadaan di mana yogin masih mempunyai kesadaran. Yang kedua, Asamprajanata Samadhi atau Nirbija Samadhi adalah keadaan di mana yogin sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih yang widi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata atau hal-hal yang lain yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om.